Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, kelalen baen bolak-balik tapi lupa saja. Ibu bapak jamaah Majelis Taklim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini, itu malam Jumat, malam yang mulia, malam yang mulia, malam yang terhormat. Siapa orangnya yang malam Jumat hingga sampai Jumat sampai waktu asar, itu doa-doanya akan dikabulkan, dan pahalanya berlipat ganda. Karena hari mulia, hari Jumat yang mulia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, hingga kepada kita semua hingga yaumul qiyamah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Majelis Taklim rahimakumullah, ini merupakan, tadi saya sampaikan, malam Jumat itu adalah malam yang sangat luar biasa mulia. Apalagi kita itu habis sholat berjamaah, sapa wonge sing wudu nang omah. Niki. Dadi wudune nang omah, ora ning kene. Tidak di masjid, tapi dari rumah. Kemudian menuju ke rumah Allah. Menuju ke rumah Allah. Rumah Allah itu apa? Masjid. Menuju ke rumah Allah. Maka melangkah kedua kakinya. Itu yang pertama itu akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian langkah berikutnya akan derajatnya akan diangkat. Wah, ini kan luar biasa. Luar biasa. Terus setelah itu sholat. Sholat juga mendapatkan pahala. Tadi kan mendapat pahala. Dari wudhu hingga sampai sholat berjamaah mendapatkan pahala 27 derajat. Kemudian dilangsungkan atau dilanjutkan dengan majelis taklim atau menuntut ilmu. Maka barang siapa yang menuju jalan untuk menuntut ilmu, jadi menuju satu jalan, kita itu berjalan, tadi kan dari rumah berjalan, sudah berwudu, lajeng sholat jamaah, lajeng mengikuti majelis taklim. Terima kasih. Itu nanti Allah akan memudahkan bagi kalian itu jalan menuju surga. Seneng mboten niku? Oh, pahalane pirang-pirang banget. Pahalane pirang-pirang banget. Ada lagi, berarti panjenengan itu telah diberi hidayah. Nah, telah mendapatkan hidayah. Nah, oleh karena itu, mohon maaf, saya akan menyampaikan tentang kiat mendapatkan hidayah. Ya.
Nanging pengajian ini mungkin biasanya berapa jam Pak? 1 jam. Mungkin tidak ada 1 jam ya, karena saya juga ada ada acara lagi nih. Mudah-mudahan 1 jam. Tapi kalau tidak 1 jam ya mohon maaf nih. Tentang kiat-kiat hidayah. Nah, hidayah itu apa Pak, Bu? Hidayah itu petunjuk. Pada hakikatnya hidayah adalah petunjuk yang Allah berikan kepada hambanya. Allah berikan kepada hambanya yang yaitu mengarahkan kepada menuju jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang mulia. Itu adalah hidayah. Ini saya mengambil tema ini pada saat saya khutbah Jumat di masjid Islam. Ini judulnya Kiat Hidayah. Makanya saya sampaikan di sini. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah. Menurut ulama dan juga menurut agama Islam, hidayah itu dibagi menjadi 3. Pinten? Menjadi 3 hidayah. Yaitu yang pertama adalah hidayah tulil makhluqatil ammah. Mungkin panjenengan, oh hidayah bagi orang Islam, bukan. Hidayah itu yang pertama adalah hidayah apa nggih? Lil makhluqatil ammah. Yaitu hidayah kepada atau Allah memberikan hidayah kepada semua makhluknya. Kepada semua makhluknya. Termasuk orang yang non-Islam. Orang yang non-Islam pun diberi hidayah, Bu. Orang yang bukan Islam itu juga diberi hidayah. Diberi hidayah. Bahkan binatang pun, binatang pun, hewan pun diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Ya untuk berinteraksi. Untuk apa? Yaitu untuk keberlangsungan hidup di dunia. Burung, bagaimana cara interaktifnya mencari makan? Itu hidayah. Burung, kalau manusia sudah jelas, punya akal, punya pikiran, tapi burung itu diberi hidayah. Bagaimana untuk keberlangsungan hidupnya burung tersebut? Bagaimana interaktif dengan sesama burung? Semut diberi hidayah. Semut diberi hidayah. Bagaimana berinteraktif antara teman semut? Ini kalau kita itu mencontoh semut itu sangat luar biasa. Begitu papasan pasti salaman. Ini betul salaman. Manusia kayak seperti itu sangat luar biasa. Contoh semut ini adalah hidayah, keberlangsungan, berinteraktif dengan sesama semut. Sangat luar biasa. Dan manusia kok enggak nyontoh semut? Kalau berpapasan dengan orang salaman. Walaupun setiap hari. Ini ada cerita, ada seorang mbah-mbah itu jualan rombengan Pak Bu. Jualan rombengan. Orangnya sudah tua. Mungkin pernah saya cerita apa ya belum ya. Mbah-mbah itu berlang-lang buana untuk mengedarkan bajunya. Kalau sini kan baju bekas ya, baju bekas tapi masih bagus, kemudian dijual meter-meter setiap rumah. Nah ini kalau ketemu orang pasti salaman, assalamualaikum, 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 sampai pulang ke rumah ketemu assalamualaikum hingga sampai ke rumah. Itu adalah mencontoh binatang semut.
Nyontoh binatang semut. Lah kita semua umat Islam itu kan sudah ada hadisnya. Ini mboten kalau bertemu kita itu harus bersalaman. Assalamualaikum, paling tidak itu ucapan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rasanya kok Islam sangat damai banget. Ini mboten. Nah, ini adalah hidayah untuk binatang. Bagaimana kumbang itu diberi hidayah? Makanya bagaimana? Hinggap ke daun-daun, ke pohon-pohon, ke bunga-bunga, nggih. Nah, ini interaktif. Ini adalah hidayatul makhluqatil ammah, hidayah kepada semua makhluknya. Itu hidayah yang pertama. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayatullah dinul Islam. Ngapa Pak? Bu? Hidayatullah dinul Islam. Nah, ini loh buat orang Islam ini. Nggih. Hidayatullah dinul Islam, yaitu hidayah Allah yang diberikan kepada hambanya bagi orang yang beragama Islam. Seneng mboten Bu diwehi hidayah menjadi orang Islam? Bahagia mboten Bu? Bahagia mboten Pak? Bahagia. Allah itu memberikan hambanya itu untuk memeluk Islam. Itu adalah kehendaknya, kehendak Allah. Kalau orang yang hambanya yang tidak diberi hidayah Islam, maka berarti non-Islam. Maka kita sangat beruntung sekali. Namun demikian, hidayah Islam pun dibagi menjadi dua. Hidayatullah dinul Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hidayah taufik. Hidayah apa? Taufik. Hidayah taufik. Hidayah taufik ini ialah hidayah atau petunjuk bimbingan pertolongan dari Allah SWT. Hanya Allah sajalah yang bisa memberikan hidayah ini. Manusia tidak bisa. Manusia tidak bisa memberikan hidayah taufik. Rasulullah SAW saja, Nabi Muhammad saja sebagai kekasih Allah tidak bisa memberikan hidayah taufik. Tidak bisa memberikan hidayah taufik. Rasulullah SAW punya paman, namanya siapa ya Bu? Pamannya siapa? Abdul Muthalib. Abu Thalib. Kalau Abdul Muthalib kakeknya nggih. Abu Thalib. Abu Thalib itu kan pengasuh Rasulullah SAW, paman yang mengasuh Rasulullah SAW, itu pun tidak diberi hidayah Islam. Walaupun Rasulullah SAW itu agar supaya pamannya itu memeluk Islam, tapi oleh Allah SWT dicegah. Itu bukan engkau yang memberikan hidayah Muhammad, tetapi aku, Allah, yang akan memberikan hidayah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Al-Qasas disebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, artinya sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk. Jadi seorang Rasul tidak bisa memberikan petunjuk tentang hidayah taufik. Tidak bisa. Kepada kekasihnya. Kekasihnya siapa? Pamannya. Kepada kekasihnya itu siapa? Pamannya.
Tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Sing ora dikehendaki ya orang mlebu Islam. Angel walaupun bagaimanapun karena Allah tidak menghendaki hambanya itu masuk Islam, dia tidak akan menjadi orang Islam. Lah panjenengan alhamdulillah ini sebagai orang Islam. Gimana? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Dia mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dewe petunjuk ditampani. Aja ditolak. Kalau ada hidayah ya kita terima. Nah ini Jamaah Majelis Tahlim rahimakumullah. Ini adalah hidayatullah dinul Islam yang pertama, yaitu hidayah taufik. Nggih, Bu, hidayah taufik nggih. Nah, hidayah ini Allah bisa mencabut. Hidayah ini Allah bisa mencabut. Sudah diberikan, berarti hambanya itu masuk Islam, kemudian bisa juga Allah itu mencabut menjadi orang yang murtad, bisa juga. Suatu contoh niki nggih. Jenengan ngertos DNID nggih. DNID itu sinten? Gembonge PKI wong niku. Nggih. Itu dulunya itu adalah santri medok. Anaknya seorang kiai, hafidz Quran. Dan juga sebagai panutan pada saat masih muda. Masih anak-anak. Sudah hafidz Quran, anaknya kiai, nang pondok dan sebagainya. Merantau di Jakarta. Bertemu dengan orang-orang komunis, bergaul dengan orang-orang komunis, okay? Karena saking enaknya seorang komunis begini begitu hingga sampai tergiur, hanya lupa akan hidayah. Maka Allah mencabut hidayahnya, menjadi orang komunis non-Islam. Banyak juga artis-artis, banyak juga ulama-ulama, kiai-kiai yang dicabut hidayah taufiknya menjadi murtad. Na'udzubillah min. Ya, mudah-mudahan kita semua jangan. Maka kita itu selalu berdoa supaya tetap diberi petunjuk taufik, agar supaya kita tetap dalam keadaan Islam, tetap dalam keadaan Muslim. Jangan sampai tergiur apapun. Maka ini nanti ada kiat-kiatnya, kalau sampai nyampe akan saya sampaikan tentang kiat-kiat agar supaya mendapat petunjuk, karena banyak kiat-kiat agar supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Majelis Tahlim rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hidayah bayan wal irsyad. Apa Bu? Pak? Hidayah bayan wal irsyad. Hidayah ini adalah bimbingan, petunjuk, arahan, kemudian nasihat, penjelasan yang disampaikan oleh seorang rasul, nabi, ulama, mubaligh. Ya kita ini sedang mendengarkan mubaligh, sedang mendengarkan penceramah, sedang mendengarkan pengajian. Itu adalah merupakan hidayatul bayan wal irsyad. Hidayatul bayan wal irsyad yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, yaitu memberikan pengajian, bimbingan, arahan, petunjuk.
kepada sesama manusia. Oleh karena itu, termasuk ini adalah kiat-kiat agar supaya kita mendapatkan hidayah. Itu adalah mendengarkan pengajian, ini bocoran. Dan banyak lagi. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 52 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jamaah Majelis Taklim rahimakumullah. Itulah hidayatullah, dinul Islam ada dua. Yaitu yang pertama tadi hidayah taufik, dan yang kedua adalah hidayatul bayan wal irsyad. Kemudian yang ketiga adalah hidayatullah lil iman. Napa nggih? Hidayatullah lil iman. Hidayah ini atau petunjuk ini adalah khusus yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman kelak nanti di hari akhirat. Di hari akhirat Allah SWT nanti di akhirat akan memberi petunjuk atau jalan menuju ke surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi beruntung orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu berarti panjenengan itu mendapatkan nanti hidayah, petunjuk untuk menuju surga. Di sana diberi arahan untuk menuju ke surga, walaupun hingga sampai mawa jembatan. Ini mudah sekali. Hingga sampai ke surga. Ini bagi orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 9 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihal anhar fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Senang banget, mbok. Kayak wong sing beriman loh, beramal soleh. Nanti di akhiratnya akan diberi petunjuk jalan. Nggih maring surgane ngene. Nggih kaya iki kepenak banget. Ada yang seperti kilat, nggih. Ada yang seperti burung, ada yang seperti kuda lari dan sebagainya. Itu tergantung iman panjenengan. Nggih, ini. Kepengen kilat ya berarti imane luar biasa. Bles ngerti-ngerti wis nang kene. Wis nang surga atau di pintu surga. Disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketiga hidayah ini nanti panjenengan itu bisa mendapatkan. Nah, ini cukup tentang kiat-kiatnya. Kiat-kiat ini untuk mendapatkan hidayah, berarti panjenengan itu mencari hidayah. Goleti hidayah. Kiat-kiatnya itu supaya mendapatkan hidayah, panjenengan itu mencari hidayah. Untuk menuju yaitu ke jalan yang lurus. Ya berusaha, kita semua berusaha untuk mendapatkan hidayah agar supaya kita itu mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang terang. Ibaratnya begini, Pak. Ini jadi saya menggambarkan. Di dalam gelap gulita, panjenengan itu mau berjalan. Bisa berjalan lurus apa tidak, ataupun panjenengan itu bisa melihat jalan apa tidak. Kalau jalannya itu kan gelap,
jalannya gelap. Panjenengan kemudian berjalan, pasti kan nunak-nunuk nggih. Nah, kita harus berusaha agar supaya mendapatkan jalan atau petunjuk itu, supaya diberi penerangan jalan. Maka panjenengan itu kan paling tidak itu goleti senter, nggih mboten. Goleti napa? Lampu, agar supaya panjenengan itu bisa berjalan lurus ke sana. Lah ini namanya usaha. Panjenengan usaha agar supaya mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, kiat-kiatnya yang pertama adalah kita itu harus tetap beriman. Nah, agar supaya kita mendapatkan hidayah, kita berarti tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa Bu? Pertama, kiat-kiatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, apakah mau iman-iman toh? Nggih mboten, ndak. Imannya itu adalah iman yang lurus, iman yang benar, iman yang betul-betul, iman yang tidak sertai dengan kesyirikan. Imannya tidak disertai dengan TBC. TBC napa nggih? Tahayul. Kemudian apa? Bid'ah. C-nya khurafat. Imannya itu tidak diembel-embeli oleh TBC. Ya, imannya tidak diembel-embeli oleh TBC. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am 82 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini ayatnya. Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, dicampur-campur. Mboten. Panjenengan salat, panjenengan seorang Islam. Lajeng panjenengan nyuwun sewu nyekel pergelangan atau cincin nyuwun sewu. Cincin itu ada isinya. Ada pengasihannya. Berarti jenengan itu Islamnya murni mboten? Ya enggak. Atau jenengan seorang Islam tapi mencari nafkahnya itu enggak sampai ke Gunung Kawi contohnya. Atau dengan tidak benar, tidak lurus mencari harta bendanya ataupun mencari nafkahnya itu, ya, itu dengan kesyirikan. Itu berarti jenengan itu amnu, mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Tidak lurus. Berarti panjenengan itu tidak mendapatkan hidayah. Tidak mendapatkan hidayah. Karena imannya dicampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kalau panjenengan itu mendapatkan hidayah iman, ya imannya itu harus yang lurus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini Pak, satu kiat-kiatnya, yaitu beriman dengan lurus, murni, tidak dicampur adukan antara hak dengan yang batil. Kemudian yang kedua, kiat-kiatnya adalah berpegang teguh kepada agama Islam, yaitu selalu istiqomah, ibadahnya selalu istiqomah, sholat wajibnya selalu istiqomah, zakatnya istiqomah, amal solehnya istiqomah, mari masjid ya istiqomah, 5 waktu terus 5 waktu. Itu berarti berpegang teguh pada agama Islam. Quran Al-Imran 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Berarti panjenengan itu kalau berpegang teguh kepada agama Islam, berarti panjenengan itu telah diberi hidayah atau petunjuk ke jalan yang lurus. Ini yang kedua. Napa Bu yang kedua?
berpegang teguh kepada agama Islam. Kemudian yang ketiga, senantiasa membaca Al-Quran. Nah ini, panjenengan baca Quran setiap hari berapa kali Bu, Pak? 2 kali, 4 kali, 3 kali, apa belas orang tamu ngaji? Nah ini adalah merupakan hidayah. Berat soalnya, berat. Orang baca Quran berat loh, bener berat banget. Arep ngaji sekolah, suka dalam HP baik, nggih mboten? Ya, nah dalam TV bela. Suka arep ngaji, lah kayak masakannya urung rampung, kayak asal saya urung rampung. Orang sidang ngaji. Padahal ini adalah petunjuk bagi orang Islam, hidayah bagi orang Islam. Coba panjenengan renungkan, baca Quran, habis mari baca Quran. Orang ketang 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, nggih mboten? Syukur-syukur ya ain dengan ain, syukur-syukur ya sejus, nggih. Syukur-syukur maning 2 jus. Lah ya berat banget wong 2 ayat 3 ayat ya abot. Napa balik sampai jus-jusan nggih. Lah niki. Insya Allah panjenengan kalau setiap hari membaca Al-Quran, panjenengan itu mendapatkan hidayah membaca Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah ini, okay. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Quran itu adalah memberikan petunjuk. Sebagaimana surat Al-Baqarah pasti jenengan apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi saya percaya ibu-ibu, bapak-bapak jamaah di sini pasti membaca Al-Quran setiap hari. Orang ketang sepisan tok, nggih. Lah nyong sempate lagi bar maghrib. Aku sempate bar subuh. Aku sempate duhur. Aku wong sempate asar. Mboten napa-napa. Aku sempat kabeh, ya bar asar, ya bar duhur, ya bar isya, ya bar subuh, bar maghrib. Masya Allah. Zaman biyen iki Bu, galumah kowe pada maca Quran Bu. Leres mboten Pak? Panjenengan ngalami mboten? Zaman riyin, zaman kula taksi alit, zaman kula taksi sekolah, madrasah, nggih. Niku setiap rumah niku membaca Al-Quran, seneng banget. Ngene baca Quran, umah kae baca Quran, umah kae baca Quran, umah kae baca Quran, umah kae baca Quran. Urung ana TV, urung ana pokoknya sing lah mempengaruhi masalah-masalah agama niku mboten. Taksih murni. Manusianya itu juga masih murni. Ora enom ora tua baca Quran. Subuh-subuh Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ngono ya lagi maca alhamdulillahirabbil alamin. Ngono lagi baca mani. Ngono baca mani. Bar baca Quran, zikir. Masya Allah, luar biasa. Bar zikir nyetel radio qasidahan. Nggih mboten? Niki wong sing tua-tua mesti kelingan. Nyetel radione niku tas sing kanggone radio niku nggih Bu, jaman riyin nggih. Nyetel Rafiqah Darto Wahab. Nggih niku. Lagune napa? Lagune lagu sing lah niku Araban niku. Nggih. Lagu napa nggih kula kelingan niki lagune napa? Napa? Baladi sarni ana bawa ya fi masani. Nah itu lagu kuna niku Pak. Niku cetel radio, bareng ngaji niku zikir-zikir ngaji. Semakin kesini, semakin zaman modern. Wis pada ditinggal sing jenenge Quran. Quran cuma goyasan tok. Qurane wandratep nang omah.
Nganti jenda buluken niku mboten nate diwaos. Nggih, lusek Qur'ane. Apa maning saniki wis jamane zaman modern. Zaman HP. Wong zamane riyin niku TV hitam putih mawon wis ketinggalan. Wong wis mulai pada ora gelem ngaji. Napa malih TV-ne berwarna. Delong TV lah. Tinju Muhammad Ali. Nggih, delong TV lah sinetron. Masya Allah. Ngaji mboten dereng. Wong kula kepen delong sinetron. Nah niku, Pak. Napa malih saniki zaman lebih modern, Pak. Zamane HP. Lah wong maca Quran ning HP ya kena. Boleh? Ya boleh, tapi kan lebih abdulnya itu adalah Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an itu. Dicepenglah Al-Qur'an bar subuh ora ketang 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Baca terus. Bar maghrib baca, buka Qur'ane. Sawulan pun pinten juz. Sawulan pun 10 juz. 2 bulan berarti 20 juz. 3 bulan berarti wis 30 juz. Lah ping setahun pirang khataman, ping 3. Alhamdulillah. Lo seminggu 1 juz. Berarti sebulan 4 juz. Nggih. Lah datung bae ping 5 bulan pinten juz. Setahun wah 2 juz ora apa-apa. Sadina 3 ayat. Seminggu berarti semene ayat. Setahun lah wong durung khatam acan-acan. Mboten napa-napa. Yang penting kita baca Quran setiap hari. Ini adalah merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Berat, Pak, berat benar. Berat. Wong saya saja terus terang setiap habis maghrib, habis subuh membaca Quran. Gangguannya wis mandek. Antara pikiran dan batinnya itu selalu bertentangan membaca Al-Qur'an. Wis iki. Lah inilah godaan setan. Naudzubillah min dzalik. Ya monggo ibu-ibu, bapak-bapak. Ini adalah merupakan petunjuk yaitu membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat-kiat yang ketiga. Kemudian kiat-kiat yang keempat, rajin menghadiri pengajian. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak menghadiri pengajian itu berarti bapak-bapak, ibu-ibu mendapat hidayah. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menuntut ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, maka niscaya Allah akan memberinya kelapangan untukmu. Nak sempat, ora sempat ya menghadiri pengajian. Kalau ingin jenengan menghadiri pengajian boten teng mriko Zam-Zam. Nggih. Nah itu termasuk hidayah. Termasuk hidayah. Setiap ada pengajian, panjenengan itu jangan sungkan-sungkan. Hadirilah pengajian karena itu adalah merupakan hidayah. Merupakan hidayah. Walaupun hidayah itu perantaranya dari seorang mubalik yang tadi saya sampaikan, yaitu hidayah apa nggih Bu? Ngertos mboten niku? Tadi yang disampaikan oleh Rasul, para ulama, para dai, para kiai, itu berarti hidayah napa nggih? Bayan wal irsyad. Itu hidayah yang disampaikan oleh para ulama.
para kiai. Ya niku. Panjenengan terus mengikuti pengajian, dicerna. Oh, apa sih Ki ya? Isinya apa? Kemudian isinya itu adalah untuk memberikan bimbingan panjenengan, maka lakonilah. Jangan sampai tidak samina watona, tapi samina watona. Wis ngrungokna pengajian ke nang kuping kanan, barang wis bali kuping kirine wis lah, wis iki pengajian. Itu pengajian isi-isinya itu adalah kita laksanakan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah merupakan nasihat, nasihat. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui ulama-ulama. Kemudian yang kelima adalah memakmurkan masjid. Nah, memakmurkan masjid termasuk itu adalah hidayah, Pak. Panjenengan termasuk memakmurkan masjid mboten? Memakmurkan masjid merupakan hidayah. Karena memakmurkan masjid itu bukan hanya takmir masjid tok, ora. Pengurus masjid ora mung kuwi tok. Wong yo ditu pengurus masjid, ya aku berarti orang memakmurkan masjid. Yang memakmurkan masjid itu adalah semua orang yang beriman yang yaitu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, termasuk adalah takmir masjid, kemudian jamaahnya, kemudian pengurus yang lain, kebersihan, yang bersih-bersih masjid, yang ada, termasuk imamnya. Nah, imam itu termasuk juga memakmurkan masjid. Jamaahnya juga memakmurkan masjid. Termasuk dalam majelis talim ini memakmurkan masjid. Maka itu merupakan hidayah. Hidayah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalat wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ini ayatnya, Pak. Itu Quran surat At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap melaksanakan sholat, jadi tetap konsisten melaksanakan sholat, tetap dan juga menunaikan zakat. Zakatnya tetap, Pak. Zakat di masjid, saat di pengurus lazis tetap melaksanakan zakat. Setiap kita mendapatkan penghasilan, kita tetap berzakat. Orang wong sugih tok, wong sing ora duwe ya tetap berinfak. Wong yang ora duwe ya yang ora berinfak. Insya Allah semuanya itu akan mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Kemudian selanjutnya itu adalah yang ketujuh, berteman pada orang yang saleh. Panjenengan golek kanca, kowe aja sembarang kanca lho. Ibu-ibu nggih, golek kanca ataupun teman, kowe aja sembarangan golek sing ora apik, kanca sing ora pas, sing ora bener, terutama dalam sing muda-muda. Wong tua kaya kowe. Golek teman yaitu orang-orang saleh, itu adalah merupakan hidayah. Berteman kepada kiai, berteman kepada mubalik, berteman kepada santri, berteman kepada nyai, berteman kepada ustaz. Ini adalah merupakan hidayah. Kenapa? Karena supaya tidak dipengaruhi hal-hal yang nantinya akan menjadikan kita itu adalah menjadi orang murtad. Tadi sudah saya sampaikan, DNID. Karena berteman kepada orang-orang komunis, maka terbawa komunis. Padahal dia itu adalah seorang mubalik, seorang hafid, seorang santri dan sebagainya. Karena berteman kepada orang komunis, maka terbawa jadi komunis, menjadi gembong komunis. Maka panjenengan itu berhati-hati berteman kepada orang yang baik-baik, jangan berteman
berteman kepada orang-orang yang tidak baik, orang yang berminum-minuman dan sebagainya, mabok-mabokan dan sebagainya, maka dihindarilah. Ini terutama adalah pemuda-pemuda. Itu. Jamaah Majelis Taklim rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, mungkin ini ya terakhir sajalah, sebenarnya banyak banget nih, tapi yang ini terakhir. Yaitu memperbanyak doa pada Allah agar dapat hidayah. Jadi kita itu selalu memohon kepada Allah supaya kita itu akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah apapun, yaitu hidayah agar supaya kita tetap dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita tetap berinfak, bersedekah, berjamaah dan sebagainya. Kita selalu berdoa kepada Allah. Ya ibadi kullukum dollun. Ini, hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya adalah sesat. Illa man hadaina, kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk. Ini adalah hadis qudsi, Pak. Hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis Rasulullah SAW, tapi ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi. Nah ini, illa man hadaina, kecuali orang-orang yang aku diberi petunjuk. Maka kita itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastahdu li ahlikum. Maka ketika kalian tersesat, hendaklah kalian meminta atau memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap kita sholat jangan lupa kita berdoa memohon petunjuk pada Allah agar dapat hidayah dengan doa Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal hina. Apal mboten, Bu? Mboten nggih. Dereng apal? Ya wis bareng-bareng nggih. Niki doa setiap baca sholat nih, supaya kita tetap diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tetap dalam kondisi iman, tetap kondisi Islam, tetap kondisi kita itu berjamaah dan sebagainya. Sarang-sarang monggo Bu. Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal hina. Sepindah malih, Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal hina. Coba Bu, Pak, monggo. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Apal nggih? Nek dereng apal mangke tak anu apa nggih, tak share mengko ngene Pak Anto kene mangke dianu nggih. Nah niki nggih, nggih di anu nggih. Nah, itulah kita itu berarti berusaha untuk apa? Mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kiat-kiatnya seperti itu. Kita beriman, baca Al-Qur'an, berteman dengan orang saleh, dan lain sebagainya yang tadi saya sampaikan. Insya Allah kita itu selalu akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Insyaallah walaupun bagaimanapun jangan lupa kita membaca Al-Fatihah, Pak. Di samping membaca ini nggih, baca Fatihah habis sholat agar supaya kita tetap mendapatkan petunjuk lurus, jalan yang benar, jalan yang lurus. Insya Allah kita akan tetap dalam kondisi iman, dalam keadaan kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu untuk mengakhiri marilah kita bersama-sama berdoa nggih agar supaya kita tetap diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita dalam keadaan iman, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamina wa qiraatana wa zakatana wa sadaqatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina.
Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Allahumma ahtim lana bi husnil khotimah wa la tahtim alaina bi su'il khotimah. Rabbi auzinna an askura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf bila tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.